Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali pada malam hari ini di pembahasan hadits-hadits pilihan seputar keimanan yang dikumpulkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Usul al-Iman, dalil-dalil seputar keimanan. Kita masih di hadits ke-111, alhamdulillah, di kitab ini. Kita akan membaca yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah di hadits nomor 111, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nadarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamilu fikhin ghairu faqih wa rubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu minhu salasun la yagillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amal lillah wan nasihatu lil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watuhum tuhitu man wara'ahum. Rawahu Syafi'i wal Baihaqi fil Madkhal wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi an Zaid ibn Thabit wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, nadarallahu abdan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada wajah seorang hamba. Ini awal hadis. Nabi mendoakan hamba umum, siapa saja yang bersifat dengan sifat sebentar. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang hamba. Sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku. Ini di bab pentingnya kita mendengarkan hadits Nabi. Nabi doakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba yang mendengarkan ucapanku. Maksudnya hadits-haditsnya. Karena hadits Nabi itu wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Dia dari sisi Allah. Rasul beliau hanyalah muballigh, penyampai. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Tiada lain yang dia ucapkan adalah wahyu
yang diwahyukan. Oleh karena itu kata para ulama, as-sunnatu hiyal wahyu tsani. Sunnah Nabi itu adalah wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama Quran. Setelah itu kata beliau, yang mendengarkan ucapanku, fahafidhoha, kemudian dia hafal. Ini tadi keutamaan mendengar ucapan Nabi. Yang sekarang dia kemudian hafal. Dia menghafal lafaz-lafaznya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'aha. Kemudian dia wa'a. Dia pahami maknanya. Jadi dia dengar, dia hafal, dia pahami kandungannya. Apa maksud dari ucapan Nabi itu? Setelah itu Nabi katakan, mendorong kita untuk mendengar, menghafal, memahami. 3, dengar, hafal, paham. Rubba hamili fikhin ghairu faqih. Kadang ada pembawa fikih, pembawa hadis ghairu faqih, tidak faqih. Itu terkadang orang yang menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada orang lain, kadang dia tidak paham yang dia sampaikan. Makanya yang beri keutamaan tadi, yang mendengar, hafal, paham. Mendengar, hafal, paham. Karena kadang ada orang pembawa fikih, pembawa hadis, tapi tidak faqih, tidak paham. Yang terpuji, yang paham. Kadang ada orang pembawa faqih, kata pembawa fikih, tapi tidak faqih. Warubbaha milu fikin ila man huwa afqahu minhu. Kadang ada pembawa fikih, pembawa hadis, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Iya. Ini tentunya ketika kita punya fikih, punya hadis, jangan sombong. Kadang orang yang mendengarkan yang kita ucapkan lebih paham daripada kita yang mengucapkannya. Lebih mampu mengamalkannya. Makanya kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu dari itu. Iya. Harus kita tetap merendah. Kadang seorang hafal hadis, tapi tidak jelas baginya maknanya. Kemudian dia sampaikan. Ternyata yang mendengar lebih paham terhadap apa yang dia sampaikan. Karena pemahaman terhadap sebuah hadis itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun kita tidak paham, kita sampaikan apa yang kita hafal. Supaya terlepas tanggung jawab kita. Kita telah menyampaikan. Kita telah menyampaikan kepada orang lain sehingga terjadi kebaikan yang banyak. Dan terkadang yang berbicara tidak paham kandungannya, ternyata yang mendengar menanyakan kepada orang lain yang lebih paham terkait dengan kandungannya. Akhirnya tetap terjadi yang namanya kebaikan. Maka dari sini
sampai di lafaz tadi itu terdapat dorongan yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan 3 hal terkait dengan hadits Nabi. Hafal, pahami maknanya, sampaikan kepada orang lain. Ini 3. Kalau kita mampu hafal. Jangan sampai dihafal saja, tapi pahami maknanya, cari tahu, pelajari apa maknanya. Jangan sampai di situ, sampaikan kepada orang. Karena inilah yang terkandung di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang potongan pertama ini. Inilah yang terkandung. Nabi mendoakan di awal, orang yang mendengar, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan. Ini keutamaan. Karena mendengar itu sumber ilmu. Kemudian menghafal juga sumber ilmu. Kemudian setelah itu mengamalkannya juga sumber ilmu. Apa yang kita hafal, ya, kalau kita tidak paham, itu akan cepat hilang. Kalau kita hafal, kemudian kita pahami maknanya, itu sudah akan melengket di hafalan kita. Ditambah lagi, kalau kita amalkan, itu tentunya tidak akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita ketika Allah menyebutkan kisah-kisah orang sebelum kita yang dibinasakan di surah Qaf. Kata Allah, wa kam ahlakna qablahum min qaryatin min qarnin hum asyaddu minhum batasya fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka telah dibinasakan. Telah pernah menjelajah beberapa negeri, tapi adakah mereka yang selamat ketika durhaka? Jadi disebutkan kisah-kisah sebelum. Setelah itu Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra. Apa yang disampaikan oleh Allah ini, cerita-cerita umat sebelum kita, inna fi dzalika ladzikra. Sungguh pada hal tersebut benar-benar terdapat peringatan. Ada pelajaran. Tapi perhatikan setelahnya. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang punya hati. Jadi yang kita dengar harus ada hati kita hadir. Iya. Au al-qasam'a. Dia arahkan pendengarannya. Ini tadi, mendengar ucapan. Dengar ucapan. Dia arahkan pendengarannya. Sampai di ayat ini dikatakan al-qasam'a. Dia melemparkan pendengarannya ke sana. Artinya dia dekatkan. Dia dengar baik-baik apa yang diucapkan. Wa huwa syahid. Dan dia juga hadir. Hadir. 3 disebutkan di sini. Hadir, dengar, paham. Hati. Hadir, dengar, paham. Kalau ini kita pakai, maka ini mampu memberikan pengaruh kepada kita yang mendengar terhadap semua apa yang kita dengar. Dari apa yang disebutkan di Quran, ataupun hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di hadits ini punya keutamaan besar.
orang yang mendengar, ditambah itu dia hafal, setelah itu dia pahami dan dia sampaikan ke orang lain. Dia sampaikan ke orang lain. Setelah itu kata Nabi, salatun la yagillu alaihinna qalbu muslimin. Ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan pernah hasad terhadapnya. Ikhlasul amalillah. Yang pertama, ketika orang ikhlas amalannya untuk Allah. Wan nasihatu lil muslimin, dan dia selalu menasihati orang muslim. Waluzumu jama'atihim, dan tetap bersama jemaah mereka. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Karena sungguh ajakan mereka, yaitu ajakan di atas kelompok yang taat, di atas satu pemimpin, itu akan meliputi dan menaungi di belakang mereka. Setelah itu, ini belum ingatkan lagi 3. Tadi belum ingatkan 3 terkait dengan kita yang mendengarkan hadis, dan itu tujuan hadis ini dibawakan. Anjuran untuk mendengar hadis Nabi, hafal, paham, sampaikan ke orang. Setelah itu belum sebutkan hadisnya kelengkapannya. Ada 3 perkara juga yang kita dianjurkan dalam kehidupan ini, selain tadi itu, mengikhlaskan amal untuk Allah, selalu menasihati kaum muslimin, dan selalu dibawa perintah dan ajakan pemimpin kaum muslimin. Kita berjalan di belakang mereka. Kita berjalan di belakang mereka. Dan ini kita tentunya sudah lewati ini wajibnya kita taat kepada pemimpin. Masalah ikhlas juga sudah kita lewati. Kemudian masalah menasihati juga kaum muslimin juga kita sudah ambil haditsnya. Kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi dari Zaid ibnu Thabit, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Zaid ibnu Thabit, dari Zaid ibnu Thabit. Inti daripada hadits ini terkait dengan keimanan adalah, maksudnya keimanan kepada Rasulullah adalah poin-poin awal. Saya ulangi lagi bahwa kita dianjurkan untuk mendengarkan hadits Nabi. Dianjurkan untuk mendengarkan hadits Nabi. Setelah itu, kalau kita mampu, kita hafal. Setelah itu, jika kita mampu lebih lagi, pahami. Kalau ini butuh duduk. Kalau dengar, itu bisa di mana saja, kapan saja. Hafal juga bisa di mana saja, kapan saja. Tapi kalau mau memahaminya, butuh duduk di majelis ilmu. Setelah itu, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Dari sini kita bisa pahami juga bahwa di samping kita dianjurkan menghafal Quran, kita juga dianjurkan menghafal hadis. Di samping juga kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk mentadabburi hadis, maksudnya memahami maknanya, mempelajarinya. Mempelajarinya. Kita juga dianjurkan. Ini adalah bagian dari mempelajari yang namanya ilmu. Semua keutamaan mempelajari ilmu, maka mempelajari hadis masuk di dalam. Ada hadis-hadis yang kita dengar yang menceritakan tentang keutamaan ilmu, maka hadis Nabi tidak diragukan masuk di dalam. Masuk di dalam. Ini
Ya, tentunya alhamdulillah yang harus kita pahami. Di samping itu, di sini ini yang terakhir terdapat tentunya anjuran dari Nabi untuk berpegang dengan petunjuknya. Karena kita disuruh dengar, hafal, paham, sampaikan ke orang lain. Berarti kita disuruh berpegang dengannya. Karena disuruh dengar, hafal, paham, bukan untuk sampai di situ saja. Maksudnya adalah peganglah dia. Peganglah hadits itu. Dan sudah lewat bersama kita, alhamdulillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Nah, cara berpegang dengannya adalah tadi kita dengar dulu, kita hafal, kita pahami. Bisa kita berpegang dengannya. Ya, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini hadits kita sudah lewati, hadits Irbad bin Sariyah. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Jadi bukan dipegang saja, tapi gigit dia. Gigit bukan dengan gigi depan, itu mudah lepas. Bahkan kata Nabi bin Nawajid, dengan gigi dalam, supaya tidak mudah lepas. Nah, ini anjurannya tadi. Inilah anjuran yang ada dalam hadits ini. Kemudian kata beliau berikutnya lagi. Wa an Abdullah ibn Amr, dan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, ada 3 perkara. Al-ilmu talatun, ilmu itu ada 3. Tadi yang kita sangat dianjurkan untuk berilmu. Ilmu itu ada 3. Ayatun muhkamah. 1 ayat yang jelas. Quran itu ilmu. Au sunnatun qaimah, atau sunnah yang qaimah. Sunnah yang tetap secara sanad sahih dan secara hukum juga belum dihapus. Itu namanya sunnah yang tegak. Sunnah yang berlaku secara sanad dan secara hukum. Itulah ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, faridatun adilatun. Faridah maksudnya warisan, pembagian warisan. Karena dalam Quran harta warisan dinamakan faridatun minallah. Ya, itu adalah faridah dari Allah, ketentuan dari Allah. Ya. Terkait dengan ahli waris yang adil. Sampai kata Nabi, ilmu itu ada 3. Quran, hadits, faraid. Ilmu terkait dengan warisan. Ilmu terkait dengan warisan. Wa ma kana siwa dzalik fa fadlun. Dan apa yang selain itu adalah fadlun. Selain dari 3 tadi itu, 3 ilmu tadi, maka itu namanya fadlun, tambahan. Itu ilmu tambahan namanya. Yang paling pokok 3 tadi. Quran,
hadits, faraid. Selain dari 3 itu, maka itu adalah penyempurna untuk 3 itu. Misal, kita belajar membaca. Baca Quran untuk Quran. Kan begitu. Kita belajar alif bata. Ya untuk Quran. Ya. Kita belajar ilmu hadits untuk ilmu hadits supaya kita paham. Kita belajar cara berhitung untuk warisan. Supaya kita bisa menghitung warisan. Karena ada pembagiannya. Ada tambahnya. Ada kurangnya. Iya. Nah, itu untuk menyempurnakan 3 tadi. Jadi intinya selain 3 itu, menyempurnakan 3 tadi. Itu adalah fadlun, kata Nabi. Itu adalah fadlun. Rawahu Ad-Darimi wa Abu Dawud. Riwayat Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Abu Dawud. Iya. Sekali lagi di sini, pertama Nabi menegaskan pentingnya kita berilmu. Dan kalau kita belajar, maka yang kita pelajari itu 3. Quran, hadits, ilmu faraid. Selain itu kita pelajari untuk 3 tadi. Kembali kepada 3 tadi. Dan memang kalau kita pernah belajar ilmu syariat secara keseluruhan, ada namanya ilmu alat dan ada namanya ilmu maksud. Ilmu maksud itulah Al-Quran, hadits. Ilmu alat adalah untuk memasuki ini Quran, hadits. Misal kita belajar bahasa Arab untuk Quran dan hadits. Kita belajar namanya ilmu usul tafsir, cara berdalil, Quran dan hadits. Kita belajar kaidah tafsir, cara menafsirkan ayat. Kita belajar usul fikih, cara berdalil juga. Kita belajar yang namanya mustalah hadits, supaya kita tahu hadis sahih yang bagaimana, hadis yang tidak sahih bagaimana. Iya. Ini ilmu-ilmu ini namanya alat. Alat untuk memasuki yang namanya ilmu Quran, hadits Nabi, dan faraid. Dan kalau kita tidak punya alat ini, maka tentunya ya kita tidak bisa langsung mempelajari yang namanya ilmu maksud tadi. Ilmu maksud tadi, apalagi ilmu faraid. Ya, ilmu faraid. Ini adalah ilmu tentunya yang sangat penting untuk dipelajari karena terkait dengan ya warisan. Setiap dari kita selalu ya mendapatinya dalam kehidupan ini. Karena kita ini antara mewariskan atau kita menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris. Makanya disebutkan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita harus pelajari? Karena kita tidak boleh berbicara terkait dengan hadits, Quran, hadits, apalagi ilmu faraid, karena ini pembagian yang tidak diwakilkan kepada kita. Memang Allah yang membaginya sendiri, maka kita kalau berbicara tanpa ilmu, kita telah menyiapkan tempat duduk kita di neraka. Kan ini mengerikan. Makanya belum sampaikan hadits setelahnya yang menunjukkan haramnya kita tafsirkan Quran, haramnya kita menyampaikan hadits yang kita tidak paham. Hanya sampaikan menurut kita sendiri, tidak pakai pemahaman Nabi dan para sahabat. Kata beliau wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala
Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berucap tentang Quran dengan ra'yi, dengan pandangannya, menurut dia tidak pelajari apa maksudnya, tapi menurut dia, falyatabawwa, maka hendaklah dia persiapkan maq'adahu minan nar, tempat tinggalnya dari neraka. Ini bukan sekedar kita bisa baca, langsung kita naik di mimbar, bayan. Ya, bukan masalah bisa membaca. Ini masalah kita paham nggak yang kita baca. Iya. Siapa yang berucap tentang Quran dengan ra'yinya, menurut dia, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dari neraka. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin. Siapa yang berucap membawakan Quran tanpa ilmu, dia tidak dikenal belajar. Iya. Mohon maaf, dia jual ikan di pasar, tiba-tiba naik jadi ustaz. Dia baru saja di jalan, nakal, ikut 3 hari langsung ceramah. Iya, langsung ceramah. Tidak dikenal belajar di mana. Pokoknya dapat terjemahan, naik bismillah. Yang di bawah yang berdoa saja. Iya. Yang di bawah ikut, amin, insya Allah. Teriak begitu. Kita siap amalkan dan dakwahkan. Iya. Di bawah ribut teriak, insya Allah. Iya. Mereka lelang kebaikan. Lelang untuk huruf 3 hari 4 hari. Ini lelang kebaikan maksud untuk pergi berdakwah. Orang baru saja di tengah jalan diambil langsung pergi ceramah. Ini bukan masalah ringan. Bukan kita larang berdakwah. Itu yang bertugas melarang hanya pemerintah. Tapi ini nasihat. Iya, hanya pemerintahlah yang bisa melarang orang, kamu tidak boleh naik di mimbar. Tapi tugas kita adalah menasehati, kasihan. Karena Nabi bilang begini, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin. Siapa yang berucap dengan Quran tanpa ilmu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Kita sendiri memasukkan diri kita di situ, jurang kehancuran. Iya, jurang kehancuran. Orang baru setengah saja, itu hancur agama. Setengah, apalagi tidak punya. Iya, apalagi tidak punya. Orang kalau tahu dirinya bodoh, dia sadar, bagus, dia akan belajar. Tapi kalau orang tidak tahu kalau dia bodoh, malah dia kira dia pintar, ini bahaya. Orang seperti ini tidak akan belajar. Orang seperti ini susah disuruh belajar. Iya, susah kita kasih tahu, bukan itu urusanmu. Belum waktumu begitu. Iya. Ya kalau bukan kita yang menyelamatkan mereka dari jurang maksiat, siapa lagi? Iya. Enggak, belajar saja dulu. Gimana kamu menyelamatkan orang tanpa ilmu? Kamu yang harus diselamatkan. Karena kamu sendiri mau menyelamatkan orang dari neraka, tapi kamu siapkan tempatmu di neraka. Dengan berbicara tanpa ilmu. Iya, kalau memang mau, belajar. Belajar dulu. Karena kewajiban kita adalah bukan menyampaikan ilmu, tapi mempelajari ilmu dulu. Kalau kita sudah pintar, sudah bisa paham Quran dan hadis, maka
barulah kita dibebani dengan yang namanya dakwah. Dengan yang namanya mengajak orang lain. Kita naik mimbar. Jangan sampai kita naik mimbar, kita sembarang ngomong. Kita sembarang berucap. Saya pernah duduk. Sholat asar, ada orang naik ceramah. Tiba-tiba naik, baca. Iya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 111. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak-bapak di bawah, bukan orang belajar. Bilang, Andi, tidak ada surah Al-Kahfi 111. Al-Kahfi itu 110, Ji. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ini yang komentari, bapak-bapak orang tidak pernah masuk pesantren. Tiba-tiba kita pergi bilang berfirman, Al-Kahfi 111. Nah dari mana kita tambah satu ayat? Nah Al-Kahfi cuma 110. Itulah, jangan dulu naik. Hebat sekali naik. Iya. Jangan dulu, kita salah ngomong, malu. Iya, malu. Kalau kita tidak malu sama orang, malulah kepada Allah. Kita sembarang berucap atas nama Allah. Kita pergi tambah-tambah satu ayat di surah Al-Kahfi. Malu kita. Iya. Malu. Apalagi berjenggot lagi. Saya malu saya punya jenggot ada orang begitu di atas. Tidak enak. Orang akan bilang, ini temannya juga, ini Pak Jenggot sembarang ngomong. Ini kan masalah kita. Iya. Kaki sembarang ngomong. Makanya Nabi keras. Memang Nabi bilang, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun seayat. Tapi Nabi juga tidak sekedar menyarankan. Nabi juga mengancam. Sampaikan, tapi jangan berucap tanpa ilmu. Jangan kamu berucap tanpa ilmu. Karena kamu kalau berucap tanpa ilmu, kamu siapkan tempat dudukmu sendiri di neraka. Ini hadis-hadis yang harus kita pahami. Supaya kita tidak terlalu berani. Iya. Masalah kita ini sekarang adalah, kadang kita suka cinta tampil. Pengen tampil. Padahal belum saat kita kalau jadi pendengar, alhamdulillah kita dengar, kita amalkan. Alhamdulillah itu semua orang bisa lakukan. Itu sudah kebaikan. Karena berdakwah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang, tidak ada dosa tak? Tidak ada dosa tak? Karena hukumnya fardu kifayah. Tidak ada di orang Makassar ini yang menyampaikan ini agama, baru satu Makassar berdosa. Tapi kalau sudah ada yang menyampaikan, tidak ada kewajiban tak? Iya. Untuk menyampaikan. Tapi belajar wajib. Setiap muslim wajib yang namanya belajar. Talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, mencari. Di sini katakan tolak, mencari. Karena belajar itu harus dicari. Iya. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi belajar kita wajib. Setiap muslim wajib belajar. Menyampaikan fardu kifayah. Tidak wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan sampai kita dudukkan diri kita seakan-akan fardu ain kita semuanya menyampaikan. Iya. Karena tidak semua orang tentunya bisa menyampaikan agama ini dengan benar. Lihat dari ribuan sahabat. Iya. Dari ribuan sahabat. Apakah Nabi anjurkan semua mereka untuk pergi berdakwah? Kan begitu pertanyaannya. Tidak semua. Nabi memilih sahabat-sahabat yang memang
dikenal keilmuannya. Iya, dikenal keilmuannya. Sering bersama Nabi, belajar. Sering duduk bersama Nabi belajar. Baru diutus. Itu pun saat diutus, Nabi berkali lagi. Harus kamu sampaikan ini dulu. Baru ini, baru ini. Jadi sudah punya ilmu, tapi dikasih tahu lagi cara menyampaikan. Jadi ada namanya belajar. Setelah itu kadang setelah kita belajar, kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ke orang. Apa dulu yang kita sampaikan, baru yang lain. Nah, Nabi ajarkan. Tidak sembarang tiba-tiba kita belum punya bekal apa-apa, langsung pergi menyampaikan. Nah, ini masalah. Ini harus kita pahami dari apa yang Nabi ingatkan ini. Apalagi sampai kita berfatwa. Karena kadang orang itu orang awam. Lihat kita berjenggot sedikit, langsung dia tanya kita, Ustaz, itu masalah. Terus kita tidak tahu waktu. Kita tidak berani bilang, bukankah Ustaz? Kita tidak berani bilang, tidak tahu. Terlanjur pakai Ustaz. Masa saya bilang tidak tahu? Ini masalah ini. Saya ini sebagai penutup, saya akan sampaikan ini hadis. Ya, jangan sampai kita sudah mulai berfatwa, menjawab. Iya, karena terlanjur diustazkan. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utiya bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftah wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khana. Rawahu Abu Daud. Hadits ini riwayat Imam Abu Daud. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang difatwai tanpa ilmu. Ada orang difatwai tanpa ilmu ini, diberikan padanya fatwa, adalah dosanya terhadap si pemfatwa. Hati-hati menjawab pertanyaannya orang. Kalau kita tahu, nggak usah malu, bilang saja, mohon maaf, saya tidak tahu. Jangan sampai kita malu bilang tidak tahu karena kita merasa, masa saya tidak tahu. Bahaya. Masalahnya kalau salah, dosanya bagi si yang berfatwa. Waman asyara ala akhihi bi amrin. Siapa yang mengarahkan, mengusulkan kepada saudaranya sebuah perkara, dia tahu bahwasannya petunjuk itu pada selain yang dia arahkan. Dia tahu itu sebenarnya bukan petunjuk, seharusnya ke sini. Dia tahu itu. Dia tahu ilmunya. Tapi dia malah arahkan orang lain ke situ. Apakah karena takut atau apalah. Misalnya orang tahu. Orang dia paham ilmunya bahwa ini perkara tidak dituntunkan. Kemudian bilang, enggak apa-apa. Alhamdulillah, daripada kamu main domi. Ada orang begitu, Pak. Ustaz, apa hukumnya tahlilan? 7 harian orang meninggal, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Iya. Dia bilang, enggak apa-apa. Daripada kamu hanya 4 hari, 7 hari kamu main domi saja di luar sama orang. Dia bilang enggak apa-apa. Dia tahu bahwa itu Nabi tidak pernah lakukan selama 23 tahun berdakwah. Tidak ada itu dibilang 7 hari. 40 hari. Tidak ada. Dia tahu itu. Tapi dia malah bilang. Arahkan pada selain petunjuk. Faqad khana. Maka dia telah mengkhianatinya. Tentunya kita paham kan. Khianat itu perkara dosa besar. Makanya berat itu menjadi ustaz. Karena kita harus mengalahkan semuanya.
Iya, untuk berucap sesuai dengan kebenaran. Karena kita akan dihadapkan dengan banyak sekali cobaan dan ujian. Kita akan dihadapkan orang pengurus masjid. Bisa saja kita kalau salah ngomong, tidak sesuai dengan selera pengurus, pekan depan kita tidak diajak. Sementara lumayan tebal, iya, ini bahaya. Kadang kita dihadapkan dengan muhsinin, orang yang biasa membantu. Karena kita begitu, ditanya. Kadang juga orang yang Ustadz, ini ada pertanyaan titipan. Ini yang bertanya muhsinin kita. Ini masalah. Ngapain dilanjutkan bila muhsinin kita? Tanya saja sama Ustadz. Tapi selalu kadang ada di bawah. Jadi dilanjutkan pertanyaan. Kemudian dikomentari. Ustadz, ini pertanyaan dari muhsinin. Ini masalah. Kalau kita jawab salah, nanti tidak jadi lagi penyumbang. Kan begitu tantangannya jadi ustaz. Tidak mudah. Nanti dia berhenti menyumbang di pesantren kita. Kalau saya bisa saja bertahan, tapi anak-anak kah? Kan begitu orang kadang bilang. Iya. Anak-anak banyak. Santri 100 orang, 200 orang. Kita jawab, itu tidak ada tuntunannya. Itu riba, itu salah. Nanti dia tidak menyumbang. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Coba. Tapi masalahnya kalau kita tidak ngomong terus terang, kita pengkhianat. Mana yang kita pilih? Kita dicap pengkhianat dari atas, dari langit. Atau kita pilih menjaga muhsinin yang akan meninggal. Kita juga meninggal. Ini masalah. Makanya masalah dalam menyampaikan ilmu ini banyak cobaan. Kita tidak lakukan, orang lain lakukan, dosanya di kita. Itu masalah. Kita sampaikan tidak benar, kita dicap pengkhianat. Yang katakan kita berkhianat, Nabi. Ini masalah. Makanya, sekali lagi kita tidak boleh dalam masalah ilmu ini, berbicara sembarang. Kan setelahnya nanti akan disampaikan oleh penulis hadits utamanya kita belajar. Pekan depan insya Allah kita akan mendapatkan hadits bahwa duduk belajar lebih utama. Kalau kita tahu bahaya-bahayanya tadi itu, kita akan lebih baik duduk belajar. Sebagian orang memandang bahwa sebagian ulama dulu mereka mengatakan tidak boleh seorang itu menyampaikan ilmu kalau belum umur 40 tahun. Saking kerasnya mereka itu. Artinya supaya belajar kau dulu lama, baru tetapkan dirimu sebagai pengajar. Bahkan sebagai ulama lagi harus berumur 50 tahun. Baru boleh mengajar. Belajar dulu lama. Makanya sebagian ulama dulu ada 25 tahun belajar. 25 tahun tidak pernah luput dari majelis nahwu. Majelis bahasa. 25 tahun dia tidak pernah luput. Kita baru buku dakwah dasar bahasa Arab. Mundur. Terus mau pergi berdakwah. Ini bahkan tidak ada buku bahasa Arab yang kita pelajari. Tiba-tiba kita ustaz. Itu masalah. Ini masalah. Ini terkait dengan masalah keimanan. Alhamdulillah. InsyaAllah pekan depan lagi. Kita akan menyampaikan utamanya sekali lagi belajar. InsyaAllah nanti kita akan mendengarkan bersama. Sudah masuk waktu. Mohon maaf Pak Haji Idrus. Lama hari ini. Karena haditsnya bersambung. Jadi tidak ada pertanyaan Pak Haji? Ini dulu ya Pak, yang angkat. Silakan Pak.
Sah. Karena khutbah itu beda dengan, itu kan syarat Jumat. Kalau dia memuji Allah, membaca satu ayat, bersolawat kepada Nabi, dan orang Syafi'iyah menambahkan dia berdoa, itu sudah sah. Nah, itu beda itu, Pak. Kalau Jumat kan beda. Jumat itu satu ayat saya kita baca, tidak apa-apa. Itu namanya syarat sah Jumat. Kalau mau menasihati orang, menyampaikan ilmu, harus belajar. Mau 7 menit atau 1 menit. Nih. Pak Haji. Waalaikumsalam. DHT ya? Hah? D. Iya, belum. Oh, DHP. Masya Allah. Mantap. Kalau masalah masih maafkan, tentunya selama ruh belum sampai ke kerongkongan, dimaafkan. Kalau dia ikhlas bertobat. Begitu, Pak. Dia kalau memang diberi hidayah untuk bertobat, dia menyesali. Iya. Cuman jarang orang seperti itu, Pak Haji. Orang yang kita bilang tadi, karena dia tahu, maka dia lakukan supaya nanti dia bertobat. Jarang bertobat, Pak Haji. Susah. Karena Allah telah katakan, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Itu masalahnya. Siapa yang durhaka ke Rasul? Kan kita bilang tadi dia sudah tahu. Berarti kalau dia lakukan durhaka. Siapa yang durhaka kepada Rasul? Setelah jelas kepadanya petunjuk. Jadi dia sudah tahu, sudah jelas itu petunjuk. Tapi berpaling. Durhaka. Dia bermudahan. Nanti dia tinggal bertobat. Mengikuti jalannya selain orang-orang beriman. Dia ikuti jalan lain. Iya. Maka kata Allah, kami akan arahkan di mana dia mau. Jadi susah itu kalau dia bilang tadi itu nanti bertobat. Tapi anggaplah dia bertobat. Dia sesali. Dia tobat, ikhlas. Ternyata dia telah dolimi banyak orang dengan menyebarkan tadi uang palsu.
Yang Pak Haji bilang. Dia sesali. Tidak ada yang tidak menerima tobat. Diterima tobat. Kalau dia jujur. Kalau dia pura-pura toy nangis. Tidak. Jujur memang dia sesali. Kita tidak bisa bilang tobatnya ditutup. Jangankan cetak uang palsu. Orang yang membunuh 100 orang diterima tobatnya. 100, Pak. Iya. Diterima tobat. Kalau dia mau bertobat. Seperti itu. Alhamdulillah. Kita paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, masih ada? Saat sholat, di sholat atau di setelah sholat? Saat sholat, di sholat 5 waktu, di setelah sholat atau saat sholat? Di saat sholat. Ada kalau sholat. Kalau saat sholat 5 waktu yang dibaca. Setelah Al-Fatihah, Pak Haji, setelah Al-Fatihah. Yang setelah Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah kan pasti Nabi sering baca. Iya. Tapi setelah Al-Fatihah, ada yang Nabi baca. Dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita membahas bacaan Nabi setelah surat Al-Fatihah. Itu macam-macam, Mbak. Di sholat subuh, iya, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ini dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, ya, di sholat kita mulai misalnya bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat subuh. Beliau biasa baca surat Al-Waqiah. Beliau juga biasa baca surat At-Tur. Salat subuh. Beliau juga biasa baca surat Qaf. Beliau juga biasa baca surat At-Takwir. Salat subuh, Pak. Beliau juga biasa baca surat Az-Zalzalah. Bahkan beliau pernah baca surat Ar-Rum. Ini bacaan Nabi. Bahkan di salat subuh Nabi baca pernah surat Yasin. Beliau pernah baca surat As-Saffat. Itu di sholat subuh. Iya. Khusus subuh Jumat, As-Sajadah. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insya. Iya, di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sholat duhur, Nabi biasa baca surat Al-A'la. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nabi juga pernah baca surat Al-Buruj dan At-Tariq. Iya. Salat asar juga Nabi membaca seperti bacaan di salat duhur. Tidak beda. Dan di salat maghrib Nabi biasanya membaca surah-surah pendek. Beliau biasa membaca Wattini Waz-Zaitun. Iya. Beliau biasa baca. Iya. Beliau juga biasa baca di potongan, iya, surat At-Tur, tapi potongan. Tidak sampai selesai. Dan beliau juga biasa di salat maghrib pernah membaca Asy-Syams. Beliau pernah membaca surat Asy-Syams. Iya, wasyamsi wadduhaha. Ini bacaan Nabi di salat maghrib. Isya juga. Wah, ini pembahasan panjang ini, Pak. Pembahasan pertanyaan kita yang terakhir ini satu majelis. Seharusnya dibahas. Yang penting, Pak Haji, alhamdulillah kesimpulannya sebenarnya
Nabi kalau sholat 5 waktu, tidak keluar dari Qaf sampai An-Nas. Dari surah Qaf aja. Belum tidak keluar dari itu. Di sholat 5 waktu. Qaf sampai An-Nas. Itu saja. Wallahualam. Kita cukupkan? Kita paham atau belum? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.